Selamat datang di channel pendidikan Masinera Trisma Saputra. Pada video ini terdapat soal-soal kelas 5 tema 6, beserta kunci jawabannya, untuk persiapan penilaian akhir semester 2. Pada soal bagian pertama terdapat 20 soal, dan soal bagian kedua terdapat 10 soal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Soal bagian pertama. Hak seorang siswa di sekolah adalah A. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. B. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. C. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. D. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Jawabannya adalah B. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Nomor 2. Setiap siswa harus menjaga sarana pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Ketika sarana tidak dijaga dengan baik, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, maka siswa harus menjalankan titik-titik sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. A. Kewajiban, B. Sikap, C. Hak, D. Norma. Jawabannya adalah A. Kewajiban. Nomor 3. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain disebut A. Tanggung, B. Jawab, C. Hak, D. Kewajiban. Jawabannya adalah A. Tanggung. Nomor 4. Tanggung jawab setiap warga negara adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. B. Mempunyai kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. C. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. D. Menyuarakan pendapat mereka. Jawabannya adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Di bawah ini merupakan teks bacaan untuk menjawab pertanyaan soal nomor 5 dan 6. Nomor 5, macam-macam sumber energi panas adalah A. Matahari, B. Api, C. Gesekan dua benda, D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Nomor 6, pokok pikiran pada paragraf kedua adalah A. Sumber energi panas, B. Manfaat energi panas matahari, C. Macam-macam energi, D. Energi panas matahari. Jawabannya adalah B. Manfaat energi panas matahari. Teks bacaan untuk soal nomor 7 dan 8. Nomor 7, kata kunci pada paragraf kedua adalah A. Kalor, B. Suhu, C. Alam, D. Panas.
Jawabannya adalah B. Suhu. Nomor 8, pokok pikiran pada paragraf ketiga adalah A. Perbedaan panas dan suhu, B. Persamaan panas dan suhu, C. Panas dan suhu, D. Hubungan panas dan suhu. Jawabannya adalah A. Perbedaan panas dan suhu. Nomor 9, perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin disebut A. Pengkristalan, B. Penyusutan, C. Pencairan, D. Pemuaian. Jawabannya adalah B. Penyusutan. Nomor 10, perpindahan kalor yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah A. Pencairan, B. Pengkristalan, C. Pengembunan, D. Penyublinan. Jawabannya adalah A. Pencairan. Nomor 11, besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda disebut A. Derajat, B. Suhu, C. Celcius, D. Kalor. Jawabannya adalah B. Suhu. Nomor 12, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah A. Barometer, C. Celcius, C. Kalorimeter, D. Termometer. Jawabannya adalah D. Termometer. Nomor 13, salah satu jenis hubungan antara benda mati dan benda hidup adalah A. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat tidak dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. B. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. C. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh, kecuali hewan yang berkembang di daerah tersebut. D. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat tidak dapat mempengaruhi semua jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Jawabannya adalah B. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Nomor 14, contoh hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam adalah A. Para petani tidak harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. B. Para petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. C. Para nelayan bisa berlayar tanpa menyesuaikan dengan keadaan cuaca. D. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Jawabannya adalah B. Para petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nomor 15, interaksi manusia dengan alam yang mempunyai dampak negatif adalah A. Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan, B. Penggunaan musuh alami hama tanaman, C.
Menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. D. Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik. Jawabannya adalah A. Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. Nomor 16, salah satu tradisi yang timbul dari interaksi manusia dengan alam yaitu A. Festival Manee, B. Festival Lagu Daerah, C. Festival Kembang Api, D. Festival Budaya. Jawabannya adalah A. Festival Manee. Nomor 17, urutan nada yang disusun secara berurutan disebut A. Notasi nada, B. Tangga nada, C. Ritme nada, D. Melodi. Jawabannya adalah B. Tangga nada. Nomor 18, tangga nada yang dimiliki alat musik seperti piano dan organ adalah A. Diatonis, B. Kromatis, C. Pentatonis, D. Pelok. Jawabannya adalah A. Diatonis. Nomor 19, alat musik di bawah ini digunakan untuk mengiringi lagu yang memiliki tangga nada lagu. A. Diatonis, B. Kromatis, C. Pentatonis, D. Melodik. Jawabannya adalah C. Pentatonis. Nomor 20, tangga nada yang digunakan dalam menyanyikan lagu yang berjudul Cincang Keling adalah tangga nada pentatonis yang berjenis A. Melodik, B. Slendro, C. Ritmis, D. Pelok. Jawabannya adalah B. Slendro. Soal bagian 2. 21. Sebutkan hak-hak siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Jawabannya adalah hak-hak siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nomor 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nomor 22, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Sebutkan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Jawabannya adalah, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Tanggung jawab sebagai warga bangsa Indonesia
Memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Teks bacaan untuk soal nomor 23 dan 24. Nomor 23, kata kunci pada paragraf pertama adalah jawabannya adalah konduktor dan isolator. Dua puluh empat, sebutkan informasi yang kamu dapatkan dari paragraf di atas. Jawabannya adalah benda penghantar panas disebut konduktor. Benda yang tidak bisa mengantarkan panas disebut isolator. Benda yang termasuk konduktor adalah alat masak yang terdapat di dapur seperti panci, wajan, spatula, dan bahan lain yang berbahan besi atau aluminium. Benda yang termasuk isolator adalah kayu. Nomor 25, sebutkan perbedaan suhu dan kalor. Jawabannya adalah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda. Sedangkan kalor adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nomor 26, apakah yang dimaksud dengan penyusutan? Sebutkan contoh penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah, penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh penyusutan yaitu kawat atau kabel listrik dan telepon, termometer yang sedang tidak digunakan. Dua puluh tujuh, sebutkan dan jelaskan dua macam interaksi manusia dengan alam. Jawabannya adalah, interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca untuk mengembangkan teknologi hujan buatan. Nomor 28, sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Jawabannya adalah, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Yang pertama, mengolah tanah persawahan. Dengan mengolah tanah, maka hasil panen juga akan meningkat. Yang kedua, penambangan. Manusia mengambil bahan alam yang ada di dalam tanah untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, reboisasi. Dilakukan untuk mengurangi menanami hutan yang gundul supaya bisa memberi manfaat kepada manusia. Yang keempat, tebang pilih. Kayu hasil penebangan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Melaut, ikan hasil tangkapan, nelayan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nomor 29, jelaskan maksud dari teknik hasir.
teknik blok, dan teknik sapuan. Jawabannya adalah, teknik arsir adalah teknik yang menggunakan bahan kering, yaitu teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Teknik sapuan adalah teknik yang menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Nomor 30, apa yang dimaksud dengan pola lantai dalam seni tari? Sebutkan macam-macam pola lantai. Jawabannya adalah, pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Macam-macam pola lantai, pola garis lurus, pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Yang kedua, pola garis lengkung. Pola lantai yang berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang.